Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah baik. Bu, Sehat? bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Iya. Pokoknya jaga kesehatan karena Iya. sekarang ini musimnya berganti-ganti Bu. Betul. Dengan agenda kita yang sudah sangat padat gitu ya akhir-akhir ini gitu. Dan kemarin saya sudah mendapatkan RPP dari Bu Lisa terkait yang akan dilakukan pada pembelajaran kelas. Sudah saya cermati juga dan sudah ada beberapa yang saya sampaikan ke Bu Lisa gitu ya. Nah hari ini saya akan masuk ke kelasnya Bu Lisa untuk melakukan observasi kelas. Baik. Nah nanti sebelum saya masuk kita perlu melakukan ini deh percakapan pra-observasi kelas dulu. Jadi ada nanti beberapa hal yang menjadi fokus pada observasi saya, nanti kita sepakati bersama. Nah mungkin sebelumnya bisa Bu Lisa sampaikan ya tujuan pembelajaran yang akan Bu Lisa lakukan itu apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran ya Bu, untuk kegiatan pembelajaran kali ini kan saya melakukan proyek. Jadi model pembelajaran ini kan project based learning. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama itu saya mengidentifikasi fakta pada sifat transformasi geometri, karena bab saya ini transformasi geometri. Kemudian yang kedua, menganalisis dan membandingkan transformasi geometri, karena di transformasi geometri itu sendiri ada nanti 4 macam. Kemudian menggunakan prosedur. Nah, di sini menggunakan prosedur itu bentuk kegiatannya kan berupa diskusi dan membuat proyek itu Bu. Jadi membuat prosedur untuk menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan transformasi geometri. Kemudian yang terakhir itu menyajikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri. Jadi siswa itu melakukan presentasi. Tentu saja di sini dilakukan secara kolaboratif, kritis, komunikatif, serta kreatif, mengandung 4C itu Bu. Oke, baik. Berarti di sini tujuan pembelajaran nanti ada 4 ya yang akan dicapai. Nah sekarang kan nanti setelah pembelajaran diharapkan ini semuanya tercapai. Maka nanti indikator pencapaian itu tampaknya nanti pada anak-anak itu seperti apa? Baik, tentu saja yang namanya indikator pencapaian pembelajaran itu tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan Bu. Jadi yang pertama, untuk menunjukkan keberhasilan itu tentunya dapat terlihat dari peserta didik. Pertama nih, peserta didik bisa mengidentifikasi fakta yang terdapat pada materi transformasi geometri, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik itu bisa menganalisis Bu dan membandingkan 4 macam jenis atau jenis transformasi geometri, mulai dari translasi, refleksi, rotasi, dilatasi itu. Kemudian indikator ketercapaian yang lain itu peserta didik itu bisa membuat proyek Bu. Di sini untuk menuangkan atau menggunakan prosedur tadi, peserta didik bisa membuat proyek itu terkait materi transformasi geometri. Dan yang terakhir, peserta didik itu bisa menyajikan masalah terkait transformasi geometri itu secara kolaboratif, kritis, kreatif, dan komunikatif itu Bu. Oke, baik. Jadi nanti pada pembelajaran nanti akan saya lihat juga gitu ya. Apabila anak-anak sudah mencapai keempat-empatnya, maka tujuan pembelajaran itu tercapai, berhasil gitu ya. Baik. Selanjutnya Bu Lisa, nanti pada saat observasi pembelajaran kan ada banyak kompetensi itu yang bisa kita amati ya. Nah di sini mungkin saya fokuskan pada area pengembangan yang hendak Bu Lisa capai itu apa? Baik, area pengembangan yang hendak saya capai nanti ketika proses pembelajaran yang pertama Bu, nanti saya akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja strateginya itu nanti ada 3 Bu. Yang pertama itu diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti area yang akan saya kembangkan adalah implementasi kecakapan sosial emosionalnya Bu. Nah, di situ otomatis terintegrasi di dalam semua sintak pembelajaran. Nah, itu nanti akan saya
kembangkan. Kemudian berikutnya adalah tentang budaya positif, Bu. Jadi di dalam saya memberikan pendahuluan yang diawali dengan salam, doa, kemudian mengecek kebersihan kelas, itu nanti akan saya kembangkan di situ budaya positif. Kemudian berdiskusi, saling menghargai pendapat, memberi kesempatan teman yang lain berbicara, seperti itu. Baik. Jadi kalau saya ambil kesimpulan ya, ada 3 ya: pembelajaran berdiferensiasi, konten proses produk, lalu penerapan KSE, dan juga budaya positif. Oke, baik, nanti ini akan menjadi salah satu fokus dari observasi belajar yang saya lakukan ya. Nah, terus mungkin bisa diceritakan gitu ya, secara untuk gitu, mungkin garis besarnya gitu ya, strategi yang sudah Bu Lisa siapkan nanti untuk melakukan pembelajaran ini apa saja? Oke, baik. Ini mulai dari pendahuluan gitu, atau langsung? Baik. Nanti sintak pembelajaran yang akan saya lakukan, aktivitas pembelajarannya saya mulai dari pendahuluan. Yang pertama adalah saya mengucap salam, dan nanti ketua kelas memimpin doa. Selanjutnya saya perlu mengecek kebersihan kelas dulu dan menanyakan kabar atau kesiapan siswa untuk menerima pelajaran saya. Selain itu, saya mengecek kehadiran peserta didik dulu. Selanjutnya, saya mengawali pembelajaran dengan ice breaking agar nantinya siswa tidak jenuh, karena nanti pembelajaran ini kan terjadi di siang hari. Pastinya ketika siswa sudah jenuh, ngantuk, seperti itu ya, Bu. Kemudian berikutnya, saya tidak lupa memberikan motivasi dan mengingatkan kesepakatan belajar. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran ini perlu saya sampaikan agar nanti indikator ketercapaian terlaksana semua, seperti itu. Kemudian manfaat mempelajari materi ini juga perlu saya sampaikan agar siswa ini nanti lebih tertarik, seperti itu, bahwa materi yang saya berikan ternyata bermanfaat juga, seperti itu. Kemudian menjelaskan garis besar kegiatan ini agar siswa nanti tahu urutannya, Bu, bisa mengikuti dengan runtut, seperti itu. Kemudian tidak lupa saya memberikan persepsi atau mengaitkan dengan materi yang sebelumnya, seperti itu. Setelah itu saya baru membagi kelompok, Bu, di sini berdasarkan gaya belajar mereka. Oke, baik. Selanjutnya setelah pembagian kelompok, strategi yang sudah disiapkan apa? Nah, ini strategi pembelajaran berdiferensiasi ini masuk ke intinya, Bu, ini. Karena saya menggunakan project based learning, sintak yang pertama kan penentuan pertanyaan mendasar. Di sini saya memberikan pertanyaan esensial kepada siswa, dan siswa itu otomatis nanti mengeksplorasi beberapa sumber belajar yang telah saya sediakan, Bu, seperti bahan ajar, PPT atau PowerPoint, video pembelajaran di YouTube, artikel di website. Tentunya ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, berbeda-beda di sini. Dan KSE-nya tidak lupa di sini, saya ingin mengembangkan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Para siswa ini kan bisa menunjukkan rasa ingin tahunya dan keterbukaan pikiran. Kemudian, Bu, sintak mendesain perencanaan proyek di sini, Bu. Di sini saya mengarahkan anak-anak untuk memilih model proyek berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Seperti membuat lagu, membuat poster, membuat komik, terus membuat pop-up 3D, itu kayak buku dibuka terus 3 dimensi, seperti itu biasanya untuk anak kinestetik itu yang nggak bisa diam. Kemudian alat peraga, seperti itu, berarti berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Tentu saja KSE yang saya kembangkan di sini tentang kesadaran diri, Bu, yaitu mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Jadi mereka itu membuat produk sesuai minat mereka, sesuai gaya belajar, menentukan arah tujuan hidupnya, itu tidak terpaksa membuat produk itu. Kemudian sintak berikutnya menyusun jadwal. Menyusun jadwal di sini saya
membuat kesepakatan dengan anak-anak kira-kira diskusi ini akan membutuhkan waktu berapa menit, kemudian nanti presentasinya tiap kelompok berapa menit, agar nanti waktu untuk menyelesaikannya bisa tepat Bu, seperti itu. Perlu disusun jadwal. Selanjutnya memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, di sini siswa melakukan diskusi, membuat proyek yang berbeda-beda. Di sini kan masuk strategi diferensiasi prosesnya berbeda antara anak yang kinestetik, visual, dan auditori itu. Tentunya KSE yang dikembangkan pun tentang keterampilan berelasi Bu. Di sini mempraktikkan kerjasama dan memecahkan masalah secara kolaboratif seperti itu. Kemudian tidak lupa saat memonitor keaktifan itu saya memfasilitasi peserta didik melakukan scaffolding Bu. Apabila nanti ada sesuai kesulitan, saya mengarahkan mereka seperti itu. Selanjutnya langkah berikutnya, sintak berikutnya menguji hasil. Di dalam menguji hasil itu mereka mempresentasikan hasil diskusi atau pembuatan proyek mereka itu satu persatu. Nanti ada yang visual mempresentasikan poster sama komik, terus apalagi tadi auditori menyanyikan lagu, terus ya kinestetik bisa menampilkan alat peraga mereka atau pembuatan pop up 3D itu. Kemudian yang terakhir Bu, ini sintaknya mengevaluasi pengalaman. Mereka sudah melakukan diskusi, mereka sudah melakukan presentasi, tentunya saya harus merefleksi ini, memberikan stimulus agar mereka mengungkapkan refleksi mereka dalam pembelajaran. Refleksi itu intinya itu tentang ini Bu. Yang pertama itu kesulitan apa yang mereka temui ketika berdiskusi dan presentasi. Kemudian pengalaman baru apa yang mereka dapatkan saat berdiskusi dan mempresentasikan. Kemudian mereka menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah itu saya tidak lupa memberikan tugas untuk menguji kemampuan kognitif mereka pastinya ya. Setelah itu baru saya menutup pembelajaran dengan doa dan salam seperti itu Bu. Oke, sangat terus sekali ya Bu Lisa ya. Insya Allah saya sudah bisa membayangkan seperti apa nanti kelasnya gitu ya. Baik, ini insya Allah sudah cukup gitu ya. Apa yang perlu saya ketahui sebelum nanti saya masuk ke kelasnya Bu Lisa. Insya Allah nanti dengan kita kesepakatan yang sudah kita buat, area pengembangan nanti yang mungkin saya observasi gitu ya, yang harus saya observasi. Mungkin saat ini bisa nanti setelah ini bisa siap-siap persiapan ke kelas sebelum nanti kita masuk. Jadi kita akhiri dulu untuk percakapan praobservasinya ya. Oke, terima kasih Bu Lisa atas penjelasannya dan saya tunggu untuk nanti bisa bergabung dengan kelasnya Bu Lisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, orang tua kami, guru kami. Bukalah hati kami, pikiran kami agar lebih mudah menerima ilmu yang diberikan guru kami. Berikanlah kesehatan dan kesabaran kepada guru kami dalam membimbing dan mendidik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari kesulitan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari rasa malas mencari ilmu. Berikanlah semangat dan kekuatan kepada kami. Mudahkanlah kami dalam mencari ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Fasra sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengecek dulu nih bahwa kalian ini kayaknya kok ada sampah yang berserakan. Mohon dicek di bawah bangkunya, diambil sampahnya ya. Nah, sudah? Sudah? Oke, baik. Apakah hari ini kalian siap belajar? Siap. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran ya, saya ingin mengecek kehadirannya dulu. Hari ini
Jeng Safira. Bersama Safira. Kenapa nak? Baik, kita doakan teman kalian yang sakit semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya. Baik, agar kalian tidak jenuh ya karena ini jamnya jam siang, agar semangat kalian kembali lagi, mari kita melakukan ice breaking ya. Jadi ice breakingnya seperti ini terusnya. Kalian masih ingat kan materi matriks yang kemarin diajarkan? Ingat. Matriks itu ada unsur apa? Baris dan kolom. Baris sama kolom ya. Nanti di ice breaking kita ada unsur baris sama kolom. Tapi ketika menyebutkan nanti ada yang namanya tepuk P5. Tepuk P5 kalian sudah pernah mendengar ya? Jadi misalkan seperti ini. Tepuk P5 baris 1 mandiri. Kolom 2 apa? Kreatif. Jadi yang anak terletak pada baris 1 nanti menyebutkan mandiri. Anak pada kolom kedua nanti menyebutkan kreatif. Tergantung dari apa yang saya sebutkan nanti, ya. Kolom 1 ini satu, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Baris 1 ya ini, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Baik, kita mulai SBY-nya ya. Tepuk P5, kolom 2, mandiri. Baris 1, Kreatif. kolom 3, gotong royong. Baris 4, saya lagi ya. Ayo 1, 2, 3. Baris 4, baris 1, Beriman. kolom 4, Bertakwa. baris 4, Mulia. baris 4. Tepuk tangan. Kayaknya kurang kumpulan ya. Kapan-kapan kita lakukan SBY itu lagi ya. Baik, terima kasih. Oke anak-anakku, ada teman kalian itu yang bertanya, Bu sebenarnya kita mempelajari matematika itu hikmahnya apa sih Bu? Di kuliah saya besok kalau saya kuliah saya kan tidak mengambil jurusan matematika. Terus matematika gunanya untuk apa Bu? Nah, hikmah dari kita mempelajari matematika yaitu bisa kalian lihat di PPT ini. Apa ini? Artinya apa? Artinya apa? Ada yang bisa? Matematika? Pasti ada solusinya. Matematika memberi kita harapan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi ketika kalian menemui permasalahan di kehidupan sehari-hari, ya Pak, kita dilatih untuk tidak putus asa. Tentunya hikmah pembelajaran matematika itu ya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, karena ini kita nanti melakukan diskusi ya. Jadi kalian harus tahu kesepakatan belajar ya. Yang pertama, seluruh siswa harus berpartisipasi aktif ya. Tidak ada yang pasif, nanti harus aktif semua. Kemudian saling menghargai pendapat teman ya. Jangan dibully temannya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Tadi kan saya sudah mengecek kebersihan, sudah kalian ambil sampahnya dan tetap dijaga kebersihan kelasnya. Berikutnya kalian harus menghargai teman ketika berpendapat atau menyampaikan gagasannya saat berbicara semuanya mendengarkan. Kemudian harus menjaga kekompakan kelompok. Nanti kan kalian berdiskusi kelompok mana yang kompak, nanti ada penilaian sikap. Oke? Yang terakhir kalian harus hadir penuh dalam aktivitas pembelajaran. Apa namanya? Fisiknya hadir, tapi pikirannya kemana-mana. Itu namanya tidak hadir penuh. Yang namanya hadir penuh itu jiwanya hadir di sini, raganya hadir di sini. Bisa dipahami? Bisa. Sepakati bersama? Bisa. Saya lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa sih?
Jadi kita hari ini akan mempelajari bab namanya transformasi geometri. Ya, tujuannya nanti kita melakukan proyek dengan berbeda produknya ya. Yang pertama, nanti kalian mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat pada sifat-sifat transformasi geometri. Yang kedua, kalian nanti menganalisis dan membandingkan transformasi geometri. Lalu dibandingkan Bu, transformasi geometri kan ada 4 macam. Translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Dari sini kalian membandingkan dan menganalisis. Kemudian menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan metrik pada transformasi geometri. Nah, kenapa tadi saya menggunakan BEM atau SBG menggunakan metrik? Karena ada kaitannya nih dengan pembelajaran hari ini ya. Oke. Menggunakan prosedurnya untuk apa Bu? Ya untuk kegiatan diskusi kalian membuat proyek ini nanti. Habis itu kalian menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Bu, manfaat kita mempelajari transformasi geometri itu apa sebenarnya? Di transformasi geometri itu kan salah satunya ada yang namanya refleksi. Apa itu refleksi? Coba apa ada refleksi itu? Refleksi ketika bercermin, berkaca, berarti apa? Pencerminan. Pencerminan. Kalian lihat itu ada gambar gedung. Terus gambar gedung itu direfleksi oleh sungai. Kan kayak kaca gitu kan ya? Ya, titik-titik, jarak titik pohon itu sama dengan bayangan pohon. Kaca gedung sama dengan bayangan kaca gedung. Itu namanya refleksi. Kemudian ada lagi yang namanya rotasi. Apa rotasi itu? Apa Mas? Perputaran. Jarum jam berputar nggak? Itu dia pakai konsep rotasi. Nah sekarang perlu kalian tahu juga kegiatan pembelajaran kita itu apa saja sih Bu hari ini. Yang pertama adalah kalian nanti mengerjakan game quizzes tentang sebelum transformasi geometri ini ada materi. Kalian harus ingat dulu zaman SD titik koordinat masih ingat nggak? Masih. Nanti ada lain-lain dengan transformasi geometri. Krisis ada juga. Kemudian setelah itu kalian akan dibagi menjadi kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar kalian yang sudah kita sepakati kemarin ya. Kemudian kalian saya beri pertanyaan esensial dan nanti silakan menjawab pertanyaan esensial itu terkait definisi dari rotasi, refleksi, dilatasi, dan apa? Translasi berdasarkan sumber belajar yang sudah saya sediakan di WA Group. Yes. Kemudian kalian nanti memilih model proyek. Model proyek seperti produknya ya, seperti membuat lagu, membuat poster, komik, terus membuat pop-up 3D, apalagi ya, membuat alat peraga seperti itu. Model proyek yang berbeda-beda sesuai gaya belajar kalian. Kemudian mari kita menyusun jadwal aktivitas bersama. Nanti untuk diskusi ada berapa menit, untuk presentasi nanti setiap kelompok berapa menit, itu kita susun bersama, oke? Berikutnya kalian akan melakukan diskusi kelompok dan membuat produk yang berbeda-beda. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan itu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dari teman kalian, melakukan refleksi pembelajaran, kemudian menyimpulkan pembelajaran, dan yang terakhir mengerjakan tugas di Google. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, saya lanjut. Kita akan melakukan atau mengerjakan quizzes untuk mengingatkan kembali materi terkait transformasi geometri, yaitu tentang koordinat kartesio. Silakan linknya bisa di-scan, dipindah menggunakan HP kalian dan silakan mengerjakan. Silakan dikerjakan. Baik, sudah ya? Sudah dikerjakan ya?
Pemakaian konsep perpindahan pada mobil, pesawat, dan kapal, lalu pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Ada juga penggunaan konsep translasi yang sering digunakan programmer game dalam membuat games. Baik, bagus sekali jawaban dari Mbak Damayanti. Tepuk tangan. Mbak Damayanti sumber belajarnya dari modul yang diberikan guru saya. Baik, jadi kalian bisa mengeksplor sumber belajar ya. Nggak harus dari modulnya Bu Lisa, dari PPT, PowerPoint yang sudah saya bagikan di WA Group. Kemudian apalagi di WA Group itu adanya? YouTube juga ada ya, tentang transformasi geometri. Ada lagi di artikel website. Tujuan saya membentuk kelompok sesuai gaya belajar kalian seperti ini agar kalian bisa fokus membuat produk atau model proyek sesuai gaya belajar dan minat kalian. Produknya antara lain kan ada yang namanya tadi sudah saya sebutkan ya, poster, komik, apalagi pop art 3D, kemudian apalagi membuat lagu, membuat alat peraga, itu sesuai dengan gaya belajar kalian. Silahkan kalian berkreasi sebebas-bebasnya, tapi tetap dengan kesepakatan belajar tadi ya. Sebelum kita melakukan diskusi, mari kita susun jadwal terlebih dahulu. Maksudnya apa? Nanti kegiatan diskusinya kira-kira kita sepakati berapa menit? Cukup berapa menit? 10 menit, 15 menit? 15 menit cukup? Cukup ya. Kemudian nanti ketika kita melakukan presentasi satu kelompoknya 5 menit cukup? Cukup ya. Baik, setelah presentasi nanti ada tanya jawabnya 3 menit cukup? Cukup. Setelah itu ada yang namanya refleksi dan kesimpulan 5 menit cukup? Baik, kita sepakati bersama ya. Baik, karena kalian sudah berkelompok, sekarang silakan kalian berdiskusi dan membuat proyek sesuai gaya belajar kalian. Silakan dilaksanakan. Baik, ini kelompok apa? Kelompok auditori. Sudah dapat lagunya? Sudah. Baik, tentang apa? Keseluruhan nih, transformasi geometri? Macam-macamnya sama pengertiannya. Lagunya nanti nadanya pakai apa? Lagu intro sempurna. Sempurna. Baik, silakan dilanjut ya. Nanti kalau ada kesulitan, silakan bisa angkat tangan ya. Oke. Baik, kelompok juga ini termasuk kelompok apa? Estetik. Mau membuat apa ini? Pop art. Pop artnya ini tentang apa? Transformasi geometri. Keempat-empatnya kan? Ini sudah sebagian jadi ya. Silakan dilanjut. Jangan lupa nama kelompoknya sudah dipanggil. Belum. Nah itu nanti kalau dikumpulkan biar tahu ini punyanya kelompok mana gitu ya. Siap. Nanti kalau ada kesulitan silakan angkat tangan ya. Siap. Baik, ini kelompok apa? Kelompok apa nak? Kelompok visual. Membuat apa ini kira-kira? Poster tentang transformasi geometri. Oh, sudah ada sketsa gambarnya. Yang A ini tentang translasi ya? Iya. Oh, yang B ini apa kalau cermin-cermin ini? Refleksi. Oh iya, refleksi. Terus yang C ini apa? Rotasi. Baik, yang D ini Dilatasi. Bagus sekali. Sudah tahu ya rumus-rumusnya ya? Baik, nanti di samping ini kan juga bisa dikasih rumusnya seperti itu ya. Biar hurufnya nanti tulisannya terlihat dari teman-teman kalian agak besar, oke? Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Baik, saya tinggal di kelompok lain ya. Baik, ini kelompok apa nak? Kelompok visual. Mau membuat apa ini? Oh, membuat komik ya. Itu bagus gambarnya. Mau bisa ya? Boleh nggak apa Anda menulis topiknya atau kontennya nanti tentang apa? Tentang transformasi geometri. Mungkin ada kesulitan sebelum kalian menikmati
Ini kelompok apa? Kinestetik mau membuat apa ini? Alat peraga. Wah, alat peraga namanya apa ini? Transport ya? Transport. Oh, sumber belajar kalian dari apa? Kok tahu ada alat peraga yang namanya transport? YouTube. Oh, channel YouTube saya. Iya, saya sudah pernah membuat transport. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Atau mungkin ada kesulitan ketika mau membuat. Ya, kesulitannya apa? Mbak Damayanti? Garisnya kurang sama ini. Ya. Garisnya kelihatannya ini kok agak nggak sama ya. Oh, baik. Gini siasatnya ya. Kardusnya pengguntingnya terlalu kecil ya. Kita biasain saja. Ini kan sudah kalian bagi menjadi 4 kuadran. Terus ini kira-kira nanti ada berapa angka ya? 10-an ada ya? Boleh dibuat segitu saja. Berarti ini nanti skala 10, 1 sampai 10. Ini nanti juga. Nanti ada yang negatif juga kan di kuadran berapa gitu. Boleh segitu saja boleh. Nanti kelihatan kok. Ya, silakan dilanjut. Ini buat garis-garisnya kayaknya agak garis gini aja kotak gitu ya. Kotak. Silakan dilanjut dari teman-teman ya. Oke, silakan. Ya, bagus. Ya, waktu kalian tadi kesepakatannya diskusinya berapa menit ya? 5 menit. Ini kurang 10
Saya Bu. Masukan dari saya adalah untuk lagunya agar bisa ditambahkan dengan rumus matematika. Soalnya rumus matematika itu kan sulit untuk dihafalkan. Nah, dengan dimasukkan ke dalam lagu mungkin bisa memudahkan kita dalam menghafalnya. Makanya saya terima untuk Mas Fasa. Lain kali jika saya membuat lagu mengenai matematika, akan saya masukkan rumus-rumus agar mudah dihafalkan oleh teman-teman. Baik, bagus sekali ya tanggapan masukan dari Mas Fasha bahwa lagunya nanti lain kali kalau kalian membuat lagu tentang matematika, tambahkan rumus agar mudah dihafalkan. Soalnya menghafalkan rumus dengan lagu dengan menghafalkan biasa lebih enak dengan lagu, ya kan? Iya, baik, silakan diakhiri untuk kelompoknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk baik, untuk kelompok selanjutnya yang maju, siapa yang sudah siap? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu, apakah rumus transformasi geometri itu bisa menggunakan matriks? Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Ratna. Ini tuh transformasi geometri bisa menggunakan rumus matriks. Contohnya itu di translasi yang menggunakan matriks penjumlahan. Bagaimana? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ratna? Iya, terima kasih Mbak Salsa, saya sudah paham. Baik ya, saya pertegas kembali tadi pertanyaan dari Ratna tadi bahwa rumus transformasi geometri itu bisa menggunakan rumus metrik dan ada kaitannya. Ya, contohnya saja pada translasi itu bisa kita menggunakan metrik penjumlahan. Baik, kelompok ini bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok ini. Baik, untuk selanjutnya kelompok berapa yang ingin menampilkan hasil diskusi atau karyanya? Angkat tangan. Kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 visual. Kami di sini membuat poster tentang transformasi geometri. Mohon untuk disimak dan dikaitkan baik-baik ya. Dari gambar yang pertama atau gambar A ini merupakan penerapan dari translasi atau pergeseran. C. Rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir atau yang D, dilatasi. Yang pertama, translasi atau pergeseran adalah transformasi memindahkan titik dari jarak dan arah ke tujuan. Dengan titik A, X, Y ditransformasikan oleh T. AB diubah oleh A aksen dengan X aksen, Y aksen. Maka didapatkan A, X, Y menjadi A aksen dengan X plus Y, Y
transformasi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui apabila seseorang menaiki eskalator. Maka orang tersebut akan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, misalnya dari bawah ke lantai atas. Yang kedua contohnya, apabila seseorang menaiki lift, maka seseorang ini akan berpindah dari lantai satu misalnya ke lantai yang lebih atau yang lebih rendah. Terus yang nomor 2, refleksi atau pencerminan. Transformasi memindahkan titik menurut sifat detik dengan sumbu X A X min Y direfleksikan menjadi aksen A aksen X, min Y. Transformasi menunjukkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh nol dengan pusat titik tertentu. Dan jika hal positif, arah putaran berlawanan arah berbeda atau sebaliknya. Kemudian untuk contoh yang refleksi, seperti teman-teman tahu apabila ingin bercermin, maka bayangan yang kita lihat akan sama persis dengan diri kita. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu tentang rotasi. Contohnya seperti bila teman-teman menaiki pemilik putar, maka pemilik putar tersebut nanti akan berotasi. Contoh yang selanjutnya pada rotasi yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu jarum-jam yang berputar menunjukkan waktu. Nah selanjutnya penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari ini dapat kita temui apabila teman-teman melihat peta atau global, maka peta tersebut akan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu tanpa mengubah bentuknya, hanya mengubah ukurannya. Contoh yang selanjutnya apabila teman-teman mengambil foto menggunakan kamera polaroid atau menggunakan kamera HP, itu juga menggunakan konsep yang sama yaitu konsep diagnosis. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, apakah teman-teman ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan kritik dan saran? Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, siapa yang ingin bertanya sebelum presentasi ditutup? Angkat tangan. Saya Bu, saya mau ngasih masukan kalau media posternya itu kurang diperbesar agar tulisannya itu lebih besar, lebih jelas. Terima kasih atas sarannya. Kita akan mengevaluasi lagi agar medianya terlihat jelas dan tulisannya lebih besar agar mudah dipahami. Baik, terima kasih ya atas tanggapannya. Benar sekali bahwa media yang kalian buat ini harus dapat terlihat oleh keseluruhan dengan kaliannya, apalagi teman yang duduknya paling belakang. Bisa kami ya? Baik, sekali lagi tepuk tangan. Belum ditutup ya? Belum ya? Baik, silakan ditutup untuk kelompok visual. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh kelompok sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Sekarang kita akan melakukan refleksi dan menarik kesimpulan terkait refleksi. Nanti yang kalian utarakan biasanya yang pertama, kesulitan apa yang kalian temui ketika kalian diskusi, membuat proyek dan menampilkan hasil diskusi atau presentasi. Dan yang kedua, pengalaman apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi, membuat proyek dan presentasi. Silakan siapa yang mau mengutarakan refleksinya, angkat tangan. Saya Bu, kesulitan yang saya dapatkan yaitu kurang sesuainya lirik dan nada dalam lagu. Untuk pengalaman yang kami dapatkan itu
ternyata rumus-rumus matematika pada materi ini di transformasi geometri ternyata bisa dibuat lagu. Baik, terima kasih atas refleksinya ya Mbak. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini itu transformasi geometri dibedakan menjadi 4. Yang pertama translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan betul sekali kesimpulannya dari Mas Fasha tadi bahwa kesimpulannya transformasi geometri itu dibedakan menjadi apa saja? Translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran ini ada yang namanya Google Form, tugas yang kalian harus kerjakan. Silahkan linknya bisa dipindah dengan scan di HP kalian. Silakan. Sudah selesai ya? Sudah. Jika sudah, saya akhiri kegiatan pembelajaran siang hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, silakan ditutup dengan doa. Mas Fasha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah menyelesaikan kewajiban kami sebagai hamba-Mu yang harus selalu beribadah kepadamu. Terimalah kegiatan belajar kami di sekolah sebagai bentuk ibadah kami kepadamu. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini bermanfaat dan ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Fasha atas pemimpin dan doanya. Cukup sekian, kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Silakan dipersiapkan materinya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lisa, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Perasaannya bagaimana? Gugup, agak sedikit gugup karena biasanya kan mengajarnya los gitu tanpa pengawasan. Nah ini diobservasi oleh Bu Ulfa, jadi nantinya takut salah ketika saya menyampaikan seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillah tadi tidak ada, maksudnya secara yang saya amati sebenarnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Tidak ada yang salah gitu ya. Baik, Bu Lisa, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena sudah diperkenankan gitu ya mengikuti pembelajaran kelasnya Bu Lisa, dan luar biasa banyak pengalaman juga yang saya dapatkan gitu ya. Anak-anak yang sangat antusias dan semangat. Saya baru ini ya, ternyata pembelajaran matematika itu tidak selalu menegangkan gitu ya. Oke, baik Bu Lisa, setelah pembelajaran selesai, observasi kita selesai, maka saatnya sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah di sini nanti kita akan melakukan refleksi gitu ya, dan ada beberapa hal yang bisa kita sepakati gitu ya. Baik, yang pertama Bu Lisa, mungkin bisa Bu Lisa sampaikan ke saya gitu ya, dari pembelajaran tadi yang sudah dilakukan, menurut Bu Lisa yang sudah baik gitu ya, atau yang perlu diperbaiki gitu, itu apa? Baik, terima kasih Bu Ulfa. Jadi dari pembelajaran, aktivitas pembelajaran tadi yang sudah saya lakukan bersama murid-murid, yang sudah saya lakukan itu yang pertama, ini terkait dengan area yang dikembangkan pada pra-observasi sebelumnya ya Bu, dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Alhamdulillah tadi sudah berjalan juga, siswa menjawab pertanyaan esensial saya menggunakan berbagai sumber belajar. Ada yang dari artikel, langsung browsing artikel yang saya berikan linknya, kemudian bahan ajar yang sudah saya berikan ke mereka, modul itu dibuka untuk bisa menjawab pertanyaan esensial saya itu loh Bu. Kemudian dari YouTube itu juga seperti itu. Kemudian terkait strategi
pembelajaran berdiferensiasi produk, mereka juga telah membuat produk yang berbeda-beda Bu, dan alhamdulillah saya juga terkejut dan bangga ternyata kalau dibuat pembelajaran berdiferensiasi hasilnya malah maksimal karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang membuat lagu, saya juga tidak menyangka loh ternyata matematika kalau dibuat lagu enak juga seperti itu. Kemudian membuat poster, otomatis yang pintar menggambar itu bakat-bakatnya kan tersalurkan. Ternyata matematika kan tidak membosankan ya, bisa dibuat dalam bentuk gambar, poster seperti itu. Kemudian yang tidak mau diam ini, anak-anak yang tidak mau diam di kelas ini saya kelompokkan menjadi kelompok kinestetik ini, mereka membuat alat peraga. Ternyata juga bagus juga loh, saya juga kaget anak-anak kok bisa seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, prosesnya Bu, ketika mereka membuat alat peraga, berdiskusi, membuat proyek ya Bu, saya lihat rame Bu ya. Nggak mungkin kan namanya diskusi itu terus harus diem, kelas harus tenang semua, kan nggak mungkin, tetap rame. Tapi dari mungkin saya dulu kalau memberikan pembelajaran kan cenderung yang berdiskusi, jangan keras-keras ya berdiskusi seperti itu. Nah ini saya biarkan Bu, mereka biar menyalurkan minatnya sesuai gaya belajar mereka, sesuai kesiapan belajar mereka juga seperti itu. Tentunya dalam diskusi saya juga memberikan scaffolding agar mereka terarah, mungkin ada yang ingin ditanyakan mereka bisa bertanya, saya berikan penjelasan. Itu yang sudah saya lakukan Bu. Oke. Lalu itu yang sudah baik ya. Lalu tadi yang perlu ditingkatkan masih ada nggak Bu Lisa? Baik, yang perlu ditingkatkan ya Bu, untuk pembelajaran berbasis proyek Bu, saya itu mentargetkan satu pertemuan itu cukup. Target saya loh, rencana saya di RPP itu. Tapi ternyata kurang Bu, untuk durasi waktunya ya Bu ya. Untuk durasi waktunya seharusnya tadi kan saya ketika menyusun jadwal saya berikan waktu untuk diskusi 15 menit, ternyata waktunya kurang bagi kelompok yang lain itu. Jadi untuk kedepannya itu saya harapkan saya bisa mengatur lagi untuk durasi waktu yang tepat agar hasil mereka itu optimal seperti itu. Oke, durasi waktu ya perlu ditingkatkan ya. Baik Bu Lisa, berarti yang sudah baik tadi ada sekitar 3 poin gitu ya. Nah sekarang kalau untuk Bu Lisa masih adakah yang perlu untuk ditingkatkan? Baik, terima kasih Bu. Jadi yang perlu ditingkatkan ini, kalau saya melihat dari produk yang dibuat siswa itu memang sudah bagus Bu, sudah optimal sesuai gaya belajar mereka. Namun yang saya inginkan lagi untuk pembelajaran berikutnya, kalau saya mempraktikkan berbasis pembelajaran berdiferensiasi, saya inginnya itu produk yang dibuat itu bisa atau merupakan produk yang tepat guna namun sederhana Bu. Karena apa, produk tepat guna dan sederhana intinya nanti bisa diarahkan ke keikutsertaan lomba Bu, bisa dimasukkan ke situ gitu. Baik, jadi yang perlu ditingkatkan tadi dari durasi waktu pelaksanaan pembelajaran ya, untuk karena proyek butuh waktunya agak lama gitu ya, dan juga produk yang dibuat itu bisa lebih tepat guna gitu ya. Tentu arahnya mungkin bisa ikut lomba atau apa gitu. Oke, baik. Nah Bu Lisa, nanti kita ke depan ini kan akan ada waktu kita untuk sharing-sharing gitu ya, berbincang-bincang. Maka menurut Bu Lisa gitu ya, kita ke depan ini enaknya tujuan percakapan kita apa menurut Bu Lisa? Baik, kalau kita bisa nanti ada kesempatan waktu untuk sharing ya Bu, tujuan berikutnya ini saya ingin ini Bu, membicarakan tentang pembelajaran, tapi pembelajaran berdiferensiasi, project based learning, tapi ada kaitannya dengan berbasis STEM Bu. Nah nanti arahnya ini kan saya mau mengembangkan anak-anak biar bisa mengembangkan produk yang tepat guna namun sederhana, maka saya kaitkan ini dengan pembelajaran berbasis STEM ini Bu. Oke, berarti Bu Lisa inginnya pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan nanti itu produknya mengarah ke STEM gitu ya? Betul. Berarti boleh dengan kata lain saya katakan maksudnya mencari cara gitu ya, strategi agar
pembelajaran berdiferensiasi pada produk, nanti produknya tepat guna begitu. Betul sekali Bu. Jadi kita mencari strateginya ya. Iya. Nah sekarang, misal nih Bu Lisa ya, kalau anak-anak itu sudah bisa memiliki ide, punya kreativitas untuk membuat produk yang dia mengarah ke STEM, gitu ya. Nanti indikator keberhasilan, gitu ya, menurut Bu Lisa itu akan tampak seperti apa? Baik Bu, tentunya indikator keberhasilan ini kebermanfaatannya bagi mereka juga, kemudian bagi khalayak umum juga masyarakat ya Bu. Untuk produk berbasis STEM itu matematika kan kadang yang dipikirkan apa ya sulit sekali, padahal banyak loh Bu. Contohnya saja seperti ini. Tadi kan materi yang saya ajarkan tentang transformasi geometri, ada pencerminan, refleksi, perputaran, rotasi, dilatasi seperti itu. Ternyata itu bisa dibuat untuk motif batik Bu. Nah, siswa yang bisa membuat motif batik menggunakan konsep transformasi geometri itu sudah bisa dikatakan berhasil Bu, seperti itu. Oke, berarti di sini maksudnya indikator pencapaian nanti produk anak itu menggunakan transformasi geometri itu dia bisa tepat guna diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Betul maksudnya? Sekali. Oke. Contohnya yaitu dalam motif batik gitu ya. Jadi tepat guna di sini lebih benar-benar nanti hasilnya itu terlihat, manfaatnya terlihat begitu ya. Bukan untuk mereka saja, tapi untuk orang lain juga tertarik oleh motif batik ini. Baik. Nanti sainsnya di situ ada, engineeringnya ada, teknologinya dengan menggunakan aplikasi di komputer untuk membuat desainnya itu namanya ada khusus. Baik. Kalau begitu Bu Lisa, saya ingin tahu nih ya. Tadi kan sudah melakukan melakukan pembelajaran diferensiasi terutama di produk juga kan ya. Nah, kalau menurut Bu Lisa itu ada di skala berapa dari 0 sampai 10 gitu ya, dengan 10 itu adalah skala maksimal. Baik. Saat ini tuh di skala berapa? Baik, kalau diukur dari keberhasilan saya melaksanakan pembelajaran tadi Ibu, saya kok merasa masih di skala 8 ya Bu ya? 8 ya? 8, Oke, 8 itu artinya seperti apa? Baik, mungkin dari ada dua yang belum tercapai ini. Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 tercapainya 8 itu yaitu Bu, yang dari kurang maksimalnya waktu yang saya berikan ke siswa agar nanti produknya optimal seperti itu. Dan yang saya inginkan berikutnya yaitu untuk mengembangkan ke arah teknologi yang tepat guna seperti itu. Belum mengarah ke sana, masih sementara saya membebaskan produknya pokoknya sesuai gaya belajar mereka biar mereka bisa berkreasi di dalam matematika seperti itu. Oke, berarti di sini masih level 8 gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan nih dalam beberapa minggu ke depan, mungkin 2 minggu atau 3 minggu atau 4 minggu gitu ya, Bu Lisa ingin menaikkan level ini di level berapa? Kalau yang saya harapkan harusnya bisa ke level 10 Bu. Dalam waktu berapa itu? Dalam waktu sekitar 2 sampai 3 minggu Bu. Oke, 2 sampai 3 minggu ya. Nah, level 10 ini artinya apa Bu Lisa? Artinya dari yang perlu saya tingkatkan itu tercapai Bu, seperti durasi waktu yang tepat agar produk yang mereka hasilkan itu optimal juga, dan pembelajaran mereka juga bermakna dan menyenangkan, tidak terkesan tergesa-gesa seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, produk yang mereka hasilkan selain sesuai dengan gaya belajar mereka juga kebermanfaatannya itu bagi khalayak umum juga tentang teknologi tepat guna itu Bu, tepat guna tapi sederhana itu Bu. Oke, tercapai. Gitu. Jadi 10 artinya 2 hal tadi tercapai semua gitu ya, baik itu durasi waktunya maupun produk yang bermanfaat tepat guna. Baik, nah sekarang dari tadi di awal Bu Lisa menyampaikan saat ini tuh ada di skala 8 gitu ya. Nah
upaya apa sih yang sudah Bu Lisa lakukan ya saat ini untuk mencapai mencapai tujuan pembelajaran diferensiasi yang produknya itu tepat guna itu yang sudah dilakukan itu apa, Bu Lisa? Baik, upaya yang sudah saya lakukan yang pertama itu saya tentunya ketika menyampaikan atau menyusun jadwal itu saya membuat kesepakatan ya dengan siswa bahwa mereka butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan diskusi. Mereka tadi setujunya 15 menit, oke saya ikuti 15 menit. Namun ternyata belum juga optimal waktu tersebut. Kemudian untuk teknologi tepat guna itu saya itu berusaha anak-anak kan ada yang membuat alat peraga tadi sebenarnya karena waktunya belum optimal itu, jadi alat peraganya yang dipresentasikan mereka belum sampai selesai seperti itu, Bu. Oke, berarti upaya yang sudah dilakukan itu menyusun jadwal sesuai kesepakatan gitu ya, kesepakatan kelas. Terus juga produknya dibebaskan ke anak minatnya, tetapi ada beberapa produk yang terkendala gitu ya, sehingga Bu Lisa pada saat ada terkendala itu akhirnya merasa seperti apa? Maksudnya kan belum selesai gitu ya, belum selesai. karena waktunya belum optimal kan. Nah, yang Bu Lisa rasakan itu gimana? Baik, yang saya rasakan gitu dari anak-anak mungkin tadi kan sudah saya beri aba-aba bahwa diskusinya sudah selesai apa belum, dan mereka menjawab selesai. Namun ketika mempresentasikan ada masukan dari beberapa temannya bahwa ada posternya yang kurang besar tulisannya, mungkin karena mereka buru-buru itu ya. Terus berikutnya yang menyanyikan lagu itu seharusnya ditambahi rumus. Nah itu kan bener banget ya, bukan hanya definisi dari materi tapi juga harus rumus seperti itu. Saya lihatnya dari situ, Bu. Baik, nah sekarang dari upaya yang udah dilakukan gitu ya, tadi levelnya kan masih 8 gitu ya. Nah sekarang pengen 10 nih. Berarti kira-kira menurut Bu Lisa upaya apa yang bisa Bu Lisa pikirkan, atau mungkin yang pernah terpikir gitu, atau mungkin saya belum sempat terpikir sama sekali gitu, tapi itu mungkin bisa dilakukan untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi yang produknya itu nanti manfaat tepat guna. Baik, upaya yang saya lakukan yang pertama tentunya saya sendiri juga harus memiliki banyak sumber atau referensi ya untuk teknologi tepat guna, produk tepat guna itu nanti apa saja pada materi, tidak hanya transformasi geometri ya Bu, untuk materi-materi lagi yang lain tentunya ya. Saya harus bisa memperbanyak referensi dari jelajah digital itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa juga sharing terhadap guru-guru yang pernah rekan sejawat yang pernah melaksanakan itu pembelajaran yang berbasis STEM itu, menciptakan alat tepat guna namun sederhana itu. Kemudian dari evaluasi pembelajaran saya juga harus melihat refleksi dari murid-murid juga, kira-kira kekurangannya dalam diskusi itu apa, sehingga saya bisa menambahkan atau menguatkan dan bisa mengembangkan dari apa yang telah siswa sampaikan tadi. Oke. Nah sekarang mencari referensi gitu ya, memperbanyak referensi untuk jelajah digital, kemudian sharing dengan rekan sejawat. Ini kalau boleh saya tanya, rekan sejawat ini maksudnya guru yang ada di sekolah ataukah guru yang di luar sekolah atau bagaimana? Rekan sejawat di sini yang dimaksud adalah guru, sesama guru matematika baik di dalam sekolah maupun dari di luar sekolah, biasanya di forum NGMB itu yang pernah mempraktikkan pembuatan atau menciptakan alat tepat guna dengan konsep matematika seperti Pak Malik yang di NGMB itu bisa. Oke. Baik Bu Lisa, tadi Bu Lisa sudah menemukan upaya lain ya, mencari referensi gitu ya terkait produk tepat guna, sharing dan memperhatikan refleksi dari murid-murid gitu ya, dari peserta didik. Nah kira-kira masih ada upaya lain lagi enggak yang itu nanti bisa untuk mengajak anak-anak ya memiliki ide mengembangkan ya produk yang berbasis tadi STEM atau tepat guna tadi yang seperti Bu Lisa inginkan. Oke. Jadi upaya yang lain ya Bu, karena ini dari hasil refleksinya anak-anak juga, kalau
durasi waktu di sekolah pun kan mereka pembelajarannya juga terbatas ya Bu ya untuk matematika. Jadi saya strateginya bisa memberikan keleluasaan pada mereka untuk mengeksplor lagi, mengeksplor secara mandiri tentang produk tepat guna yang mereka bisa temui di jelajah digital seperti itu. Ketika nanti mereka menemui banyak kan berarti nanti satu siswa mencari 3 sumber atau beberapa sumber, dengan segitu banyak siswa nanti kan banyak yang diperoleh, nanti bisa dikonsultasikan ke saya. Seperti itu Bu. Bentuk konsultasinya seperti apa? Baik, bentuk konsultasinya seperti ini Bu. Mungkin yang mereka cari kan belum mengarah ke materi yang akan dipelajari atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Lah di sini saya bisa menstimulus mereka agar mereka itu menemukan dari yang mereka dapatkan itu dari jelajah digital. Saya bisa menstimulus mereka bahwa produk tepat guna mana yang cocok sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan seperti itu. Berarti di sini kalau boleh dengan kata lain saya katakan konsultasinya itu untuk mengarahkan gitu ya, memberikan wawasan, mengarahkan mana yang sesuai, mana yang cocok dengan pembelajaran yang sudah tujuan pembelajaran yang dilakukan. Baik. Apakah ada lagi Bu Lisa mungkin? Ya itu Bu, dengan selain berkonsultasi tentunya berkolaborasi juga, walaupun itu dilakukan di luar jam pembelajaran ya Bu, karena mungkin bahasanya cukup menarik, anak-anak jadi semangat Bu, jadi tidak terpaksa seperti itu karena saya memberi keleluasaan kepada mereka untuk berkreasi, mencari sendiri produknya seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya catat ada 5 upaya ya, sudah 8. Kira-kira masih ada lagi nggak? Yang mungkin masih terpikirkan gitu? Masih ada? Saya kira cukup sejalan dengan nanti dilakukannya konsultasi ataupun eksplorasi, itu nanti akan terpikirkan upaya-upaya yang perlu ditingkatkan kembali apabila nanti hasil dari eksplorasi dan konsultasi itu nanti kayak kekurangan. Oke, berarti cukup ini dulu cukup itu. Baik. Nah sekarang tadi sudah mendapatkan gitu ya tambahan upaya yang harus dilakukan ya. Kira-kira nih Bu Lisa, kapan mau dilakukan? Baik, untuk kapan mau dilakukan karena ini sangat menarik dan ternyata anak-anak antusias. Di pertemuan berikutnya insya Allah akan saya lakukan seperti itu ya. Di pertemuan selanjutnya ya. Oke, nah sekarang bagaimana memastikan upaya-upaya yang sudah tadi Bu Lisa dapatkan tadi ya untuk dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk memastikan tentunya saya kan tidak berjalan sendiri, harus mendapat persetujuan dari anak-anak juga, kesepakatan lainnya, kesepakatan pembelajaran. Tentunya saya bisa berkoordinasi dengan anak-anak melalui grup WA dan WA seperti itu. Jadi berkoordinasi dengan grup WA ya, dengan grup WA itu untuk memastikan bahwa program ini berjalan. Nah sekarang Bu Lisa, kira-kira siapa yang bisa menjadi pendukung gitu ya dari kegiatan Bu Lisa yang Bu Lisa lakukan? Baik, yang menjadi pendukung ya Bu, yang mensupport mereka yang pertama itu pasti kepala sekolah. Apabila nanti produk anak ini, produk tepat guna ini berhasil, tentunya kalau diikutkan lomba-lomba kan kepala sekolah juga terlibat. Kita berkoordinasi dengan kepala sekolah agar kita disetujui untuk mengikuti lomba lancar seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat karena nanti mengarahnya ke STEM ya Bu ya. STEM itu saja bukan matematik yang diunggulkan, tetapi banyak ternyata ada sains, mungkin ada ilmu fisika di situ yang saya lupa ketika zaman SMA itu. Saya bisa bertanya lagi pada fisika, art mungkin pada guru kesenian itu juga, teknologinya, teknologi pada guru TIK nanti menggunakan software apa kira-kira untuk membuat ini, seperti itu. Kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Kepala sekolah, rekan sejawat ya. Apakah ada lagi mungkin yang masih bisa menjadi pendukung? Baik, mungkin dari wali murid yang mungkin berpengalaman di bidangnya ini, di pembelajaran bersistem ini kan pasti melibatkan banyak bidang ya. Mungkin bisa saya
edukasi lah terkait agar produk nanti tepat guna yang dihasilkan siswa ataupun nanti ketika siswa mengikuti lomba optimal seperti itu. Baik, nah sekarang bisa tadi kita sudah ada ini ya tujuan percakapan kita ya, mencari strategi gitu ya, bagaimana strateginya. Nah, kesimpulan dari percakapan kita menurut Bu Lisa dari awal sampai sekarang itu apa? Baik, jadi kesimpulannya ya Bu, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, ternyata dalam pembelajaran matematika itu bisa diarahkan ke sesuatu atau produk yang tepat guna Bu. Tepat guna di sini bermanfaat untuk umum juga. Artinya dan bermanfaat gitu ya. Nah terus dari percakapan kita ini tujuan percakapan kita tercapai atau enggak? Menurut bisa gimana? Sudah menemukan strategi cara yang baru untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi atau enggak? Baik, dari percakapan ini tadi ya Bu, ternyata sudah tercapai Bu untuk tujuan pembelajarannya, kan tadi untuk pembelajaran diferensiasinya juga tercapai, malah ada tambahan bahwa ternyata bisa kita mempraktikkan pembelajaran diferensi sesuai dengan gaya belajar mereka, minat mereka juga saya ajak untuk mengeksplor secara mandiri tentang produk-produk tepat guna seperti ini, malah ada tambahan sedikit. Berarti tujuan percakapan kita untuk mencari strategi tercapai bisa ya? Dan ini semuanya dari bisa sendiri ya? Oh iya Bu. Saya hanya mancing aja ya? Iya, oh iya saya tidak sadar. Iya benar-benar. Iya Bu. Oke baik. Nah sekarang satu hal Bu Lisa, apakah Bu Lisa mendapatkan pandangan baru gitu ya dari percakapan kita? Maksudnya itu mungkin yang awalnya belum terpikir, akhirnya oh iya mendapatkan ini gitu ya, atau mungkin terkait hal apa yang itu menjadi hal baru gitu. Baik Bu. Ternyata ya Bu, tadinya kan saya belum terpikirkan ya Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi juga seputar itu saja, atau seputar sesuai dengan gaya belajar mereka, minat mereka atau kesiapan belajar mereka. Tapi setelah melakukan percakapan ini ternyata saya bisa menuangkan pembelajaran berdiferensiasi itu ke arah produk yang tepat guna juga sesuai dengan gaya belajar ataupun minat mereka seperti itu Bu. Berarti ada pandangan baru, ada mindset baru gitu ya. Dan Bu Lisa ini insya Allah percakapan kita sudah sampai pada kesimpulan ya, bahkan ada pandangan baru, jadi mungkin bisa kita cukupkan. Dan tentu saya juga berterima kasih Bu Lisa dari apa yang Bu Lisa sampaikan gitu ya, ide-ide tadi yang sudah disampaikan itu juga sangat inspirasi bagi saya gitu ya. Dan ternyata matematika itu dulu saya tuh agak-agak gimana gitu ya waktu jadi murid gitu, tapi ternyata sekarang insya Allah murid-muridnya Bu Lisa nanti itu sudah nggak takut lagi gitu ya, nggak tegang lagi di belajar matematika gitu ya, karena pembelajarannya sudah menyenangkan sesuai dengan gaya belajar dan minatnya ya, malah ditunggu-tunggu nanti. Semoga percakapan kita ini bermanfaat ya Bu Lisa ya, dan juga nanti buat keberkahan untuk anak-anak semua. Mungkin cukup itu dari saya Bu Lisa, terima kasih atas waktunya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama, semangat selalu Bu Lisa ya. Semangat.